Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ibadah wa istifadah wal hasi ala tamasuk bi kitabillahi azza wa jalla wa dalalah alal huda wa du'a ilal khair ibtigha mardati wa sawabih wa ajrih wa qurbih minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin wa radiyallahu anna wa ankum. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan taufik, hidayah, rahmat, pertolongan, kesehatan, hingga kita bisa berhadir kembali, bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini guna mencari, menambah daripada pengetahuan ilmu agama. Selawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat serta salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang kita cintai, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih pembicaraan kita tentang masalah yang berkaitan dengan sembahyang Jumat, sampai kepada perkataan musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumih wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin wa radiyallahu anna wa ankum. Uzur Jumat ada dua macam. Jadi ini masalah uzur Jumat dan uzur sembahyang jamaat. Apabila ada keuzuran bagi seseorang untuk tidak hadir sembahyang Jumat, maka ketiadaan dosa bagi seseorang itu untuk tidak hadir sembahyang Jumat. Karena sembahyang Jumat bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Artinya mau kada mau bila lelakian itu harus sembahyang Jumat. Mun sembahyang zuhur itu lain lelakian, itu bibinian. Nah, jadi amunnya lalakian hari Jumat sembahyang zuhur aja di rumah kada tulak Jumat, nah itu bisa diraguakan lalakian atau bibinian orangnya. Nah, karena sembahyang Jumat ini fardu ain bagi laki-laki. Apabila seseorang, dan juga ini termasuk uzur-uzur di dalam jamaat. Artinya apabila orang itu tidak hadir sembahyang berjamaah, sembahyang 5 waktu ke masjid karena ada hal-hal seperti demikian, maka tidaklah dimakruhkan bagi inya untuk sembahyang di rumah. Boleh bagi inya sembahyang di rumah apabila ada uzur daripada uzur jamaat. Apabila tidak ada uzur, maka dimakruhkan bagi pendapat yang mengambil bahwasanya sembahyang berjamaah itu hukumnya sunnah. Dan ketiadaan berdosa bagi orang yang beranggapan atau ada yang pendapat daripada mengatakan bahwasanya sembahyang jamaah itu termasuk fardu kifayah atau fardu ain. Karena ada pendapat ulama bahwa sembahyang jamaah itu adalah fardu ain atau fardu kifayah. Maka sangat dianjurkan bagi laki-laki untuk sembahyang berjamaat ketika sembahyang 5 waktu, terkecuali ada uzur. Kalau di kitab tangga ibadah, pengarang menyebutkan hanya 2 macam. Tapi kalau di kitab-kitab lain ulama menyebutkan sampai ada ulama menyebutkan 30 macam daripada macam uzur
jamaah dan udzur Jumat. Di sini insya Allah ulun sebutkan beberapa buting setelah membaca dua macam udzur yang disebutkan di dalam kitab tangga ibadah. Yang pertama, udzur Jumat atau jamaat itu hujan yang membasahi pakaian. Jadi orang itu boleh tidak hadir Jumat atau jamaat bila hujan lebat membasahi pakaian, kemudian kadada payung. Tapi amunnya kawa berusaha menukar payung, maka sugya yang nukar payung. Umpama rumah betatai lawan warung, awak ada payung aja kada kawa Jumat. Lawan wadah kita ini kan banyak alternatif lain, jalan lain untuk hadir Jumat kalau hari hujan. Palapah pisang, awak aja agan Jumat. Simpulannya munnya kulir Jumat dasar barangnya nang kulir. Nah, munnya dasar hatinya hendak sembahyang Jumat, insya Allah kau aja diusahakan. Cuman di dalam kitab termasuk udzur bagi orang yang hendak hadir Jumat kemudian turun hujan lebat, kemudian inya kada mempunyai payung dan seumpamanya, maka bagi dia termasuk udzur untuk tidak hadir Jumat atau tidak hadir sembahyang jamaat. Kemudian yang kedua disebutkan sakit yang bersangatan, garing yang bersangatan, maka itu juga termasuk udzur Jumat dan udzur jamaat. Nah, pernah ditakunilah guru kita Habib Umar tentang masalah garing ketika kada hadir belajar. Ya Habib, kayak apa garang ukuran garing bila inya santri itu garing kemudian boleh kada hadir belajar? Ujar Sidin, boleh santri kada hadir belajar bila garing. Kemudian orang bertakut garingnya nang kayak apa Bib? Ujar Sidin, bila berjalan mulai kamar kamu salah kemudian rabah di jalan. Itu. Jadi bangsa sakit gigi, sakit kepala sedikit halah lain timbangan nampun Habib Umar. Itu sagan belajar aja. Ujar Sidin dari kamar menuju musalla, menuju masjid, karena di Hadramaut itu belajaran di dalam musalla. Jadi pakai halakah babundar di buncuk membuncuk. Jadi belajaran kada di lokal tapi di musalla nang banyak. Nah kemudian ujar Habib Umar, bila inya dari kamar tuju sampai ke musalla rabah tengah jalan, ayo kada hadir. Namunnya tas sandar aja kada bapak hadir dahulu. Karena ujar Habib Salim As-Satiri yang sering ulun dengar, salah satu faidah baik ujar Sidin, mun inya kita garing niat hadir belajar, niat sembuh, insya Allah disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujar Habib Salim As-Satiri. Maka ujar beliau itu sudah tajribah, sudah rancak dicoba, bila ringkot awak bawa belajar sigar. Nah, kecuali musim corona nih lah, mun pindah panas pacang menjangkit ke lain yang mendengarkan di rumah aja. Nah kalau orang pulang nang lain kada sanggup menyandang, nah lamunnya garing biasa aja sakit kepala atau sakit gigi, coba akan nang digawi oleh orang-orang terdahulu. Makanya orang-orang Bahari ujar Habib Ali Masyhur, kami Bahari itu kalau inya garing kami berobat, tapi sebelum kami berobat kami bersedekah. Itu lebih dahulu kami menggawi pengobatan nabawiyah sebelum menggawi pengobatan apa ngarannya rumah sakit. Kenapa? Karena kan ada dalam hadis, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Jadi sebelum kami berobat kami bersedekah dulu. Nah itu digawi hanyar berobat. Itu luar biasa. Jadi kami mendahulukan pengobatan nabawiyah dibandingkan pengobatan kedokteran. Bukan meniadakan tapi mendahulukan. Karena itu tuntunan keyakinan kita, supaya kita berkeyakinan memang takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua macam itu disebutkan di dalam kitab tangga ibadah. Kemudian salah satu udurnya juga menjaga orang yang sedang sakit. Ada orang garing, kemudian kada nang menjaga, kita nang berkewajiban Jumat
mau kada mau harus menjaga. Bila kada kita jaga saurangan garing di rumah, boleh kita kada hadir Jumat. Tapi mun ada janang lain maka dibadalakanlah lawan yang lain. Nah, tapi bila kada ada lagi kita boleh kada hadir Jumat karena menjaga orang nang garing. Kemudian juga termasuk udzur Jumat menjaga orang nang sakaratul maut. Nah, kada ada lagi nang menjaga lain pada kita, maka boleh kita menjaga orang nang sakaratul maut kada hadir Jumat atau kada hadir jamaat. Jangan misalnya kita berduaan umpamane di hutan begawi masjid ada sekitar 2 pal hendak ke masjid, kawan hingga hendak mati, mohon maaf ya kawan lah, aku hendak sembahyang Jumat nah kawan hingga hendak mati nah menjaga kada ada lagi di pembatangan umpama kita berduaan lawan kawan hingga deh nih sakaratul maut, maka parak dauh udah aku kawan aja minta maaf nah kada kau menunggui ikam nang hingga nah aku hendak sembahyang Jumat, nah boleh aja. Ketika itu kita kada hadir Jumat menghadapi kawan, maras dua kawan pecang mati saurangan, nah maka dikawani boleh, bolehlah. Kemudian yang seumpamanya pulang perasaan takut atas dirinya atau hartanya atau martabatnya diruntuhkan apabila dia hadir Jumat. Umpama misalnya amuninya hadir Jumat dirampok rumahnya karena musim rampok gawat, kadada nang menjaga rumah, kadada kunci nang sesuai untuk mengunci rumah, kemudian berbahaya lawan hartanya atau berbahaya lawan keluarganya, maka di sana juga boleh tidak hadir sembahyang Jumat dan tidak hadir sembahyang jamaat. Atau juga boleh orang tidak hadir sembahyang Jumat bila inya hendak ditangkap oleh orang nang mahutangi inya duit, nyata hutang kada kau bayar, cuman nama hutang ni mahadangi di muka masjid, anjir orang kam tahulah apa si anu mahadangi kam lawan polisi di muka masjid, pecang tangkap orang kam bila tolak ke masjid, tapi inya kada kau bayar, mun nya kau bayar ada bapak tulak buat di kantong anu duit pecang membayari hutang, kada kau bayar. Kemudian ditunggu oleh orang nama hutangi, makanya takut kalau ditangkap. Nah, apabila ditangkap maka terbengkalai segala-galanya, keluarganya segala macam, maka itu juga termasuk udzur Jumat lawan jamaat. Nah, kemudian angin deras, panas nang bersengatan, nah, kemudian memakan makanan nang berbau, atau naudzubillahi min dzalik. Beberapa tahun yang lewat ada orang bertakun nah kayak apa kada hadir Jumat orang nang besi penyakit yang penyakit itu menimbulkan aroma. Nah pajar kita di sini lah mau kayak penyakit membusuk kayak itu nah, kemudian menimbulkan aroma membusuk di dalam jasadnya atau di dalam tubuhnya, maka orang itu uzur boleh inya kada hadir Jumat. Jadi pian yang saya takuni orang nang kada hadir Jumat itu lantaran apa? Mungkin ada sesuatu nang kita kada tahu nang inya supan mengisahkan. Nah dahulu ada pertanyaan fulan bin fulan jar kada hadir Jumat terus kayak apa ji? Nah ulun ni kada nyaman menjelaskan. Pas di sini pas benar, pas pintangannya orang seperti demikian boleh kada hadir Jumat, yaitu orang nang berisi penyakit, nang penyakitnya itu menimbulkan aroma berbau busuk. Jadi boleh orang itu kada hadir Jumat dan orang itu kada hadir jamaat. Sembahyang pang nyata wajib. Namun sembahyang kada boleh ditinggalkan sama sekali. Tapi kalau keuduran tadi boleh kada hadir Jumat atau kada hadir jamaat. Nah, kemudian macam-macam lagi daripada perkara-perkara yang berkaitan atau udur-udur di dalam Jumat atau jamaah. Nah itu sebahagian yang disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Nah, kemudian yang di dalam tangga ibadah disebutkan hanya 2 macam. Nah sebelum ulun menutup, kemudian sembahyang sunnah. Sebelum kita menutup pelajaran kita, insya Allah karena esok hari Asyura 10 Muharram, sugianya kita jangan ketinggalan sedikit atau sebahagian daripada kebaikan-kebaikan 10 Muharram. 10 Muharram ini bulan yang sangat mulia, yang agung,
di dalam agama Islam yang harus kita agungkan. Salah satunya adalah isuk disunahkan berpuasa. Membubur Asyura kah? Boleh kadakah membubur Asyura? Boleh aja segan bukaan nang baik. Nang baik segan bukaan. Jadi sunnah isuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa isuk hari salah satu fadilatnya apabila puasa 10 Muharram atau hari Asyura itu mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahunan. Jadi seolah-olah pian puasa setiap hari sampai setahun. Mun puasa setahunan kalau pian gak disanggup, mun isuk sehari kira-kira aja. Nah puasa hari Asyura itu pahalanya seperti puasa setahun suntuk. Dan puasa Asyura juga mengkafarat atau menyebabkan diampuni dosa 1 tahun. Jadi selain daripada dapat pahala puasa setahunan, dapat pahala yaitu diampuni dosa setahunan. Itu puasa. Kemudian banyak lagi fadilat-fadilat di hari Asyura. Salah satu daripada fadilatnya pulang dianjurkan di hari Asyura membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Banyak pang nih lah. Nah, 1000 kali. Sambil menurih kau aja pang Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Cuman apik ada gaya tangan. Mau ada mahir sambil bacaan. Nah cuman sunnah 1000 kali yang baca Qul huwallahu ahad. Siapa yang baca Qul huwallahu ahad 1000 kali di hari Asyura, maka akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Apabila dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, insyaallah diampuni segala dosa-dosanya. Nah Qul huwallahu ahad. Kemudian pulang sunnah di hari Asyura untuk tausiul iyal. Jadi kita menyamani anak bini di hari Asyura. Nang biasanya memberi duit lawan bini 100.000 sehari, 1 juta isuk. Pagun-pagun menyembetakan ulun. Artinya di hari Asyura ini kenapa? Karena di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya orang yang menyamani anak bini di hari Asyura maka Allah akan luaskan rezekinya setahunan. Ujar Sufyan bin Uyainah, ku coba amalan ini selama 50 atau 60 tahun dan aku rasakan seperti demikian. Jadi jangan tanggung-tanggung hendak menawarkan baju umaknya nang 500.000 isok. Nah isok tongkarakan. Kira suka aja jo umaknya, kira korihingan aja jo, cuman kita kadang melihat ada di sebelah mendengar pacang 1 juta isok diberi oleh abahnya. Bagus tausiul iyal. Nah bagus isuk hari tausiul iyal. Kemudian bagus juga bersedekah di hari Asyura. Sampai-sampai ada seorang Habib yang bernama Al Habib Hamid bin Alwi, Habib Hamid bin Alwi dan sanak Habib Abdullah bin Alwi, pengarang Ratibul Haddad. Beliau ketika mendengar fadilat hari Asyura, kemudian bulik ke rumah. Ketika mendengar fadilat tentang sedekah, bulik ke rumah, ternyata kadeden yang disedekah-sedekahkan. Kemudian beliau ambil baju salah satu daripada baju istri beliau, kemudian disedekahkan asal umpat bersedekah di hari Asyura. Kemudian pulang dari sunnah hari Asyura banyak, salah satunya pulang sunnah di hari Asyura memusut kepala anak yatim. Dianjurkan gitu nah. Dianjurkan daripada tuntunan hari Asyura untuk memusut kepala anak yatim. Fadilahnya siapa yang memusut kepala anak yatim dengan perasaan kasih sayang dan perasaan rahmat, maka akan diberikan pahala setiap helai rambut 1 pahala. Kemudian diberikan 1 derajat setiap helai rambut di akhirat 1 derajat. Tapi bila memusut sambil diberi duit lah itu saran ulun. Jangan sapusut-pusut wara. Jadinya nih ambil keuntungan warana. Ini bilanya memusut ya bismillahirrahmanirrahim. 3 kali pusut 30.000 sadang aja. Nah memusut kepala yang cuman baik-baik juga memusut jangan baku hai itu lah. Nah kalau hai mau ajanya alahan pada menyapukan sambal lecen nih ke kepala. Nah bagus-bagus memusut. Nah pusutan kasih sayang dianjurkan juga hari Asyura. Banyak lagi ada yang madhakan sembahyang 4 rakaat, kemudian setiap rakaat baca
50 kali qul huwallahu ahad di hari Asyura, banyak amalan-amalan di hari Asyura itu sebahagiannya. Mudah-mudahan yang sebahagian itu kita kawam amalakan, mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disehatkan walafiat, mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan yang saleh dan salihat, selalu membantu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.